Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Kaslan SPD Mat NN sebagai mentor orientasi P3K Angkatan 38 sampai 42 tahun 2024. Yang saya hormati Ibu Kristina Mata sebagai Waka Kurikulum SMA Negeri 3 Pati, serta yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman seperjuangan, teman-teman P3K dalam masa orientasi ini. Perkenalkan, nama saya Fitria Idrianti. Saya mengajar matematika di SMA Negeri 3 Pati. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan laporan hasil orientasi tentang aktualisasi nilai-nilai etika bagi P3K Provinsi Jawa Tengah Angkatan 38 sampai 42 tahun 2024. Kemudian tujuan orientasi yang dilakukan oleh BPSDM ada 4 di situ. Slideshow Pak Rami. Slideshow saja Pak. Slideshow. Tujuan Pak Rami. Tujuannya ada 4. Yang pertama yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga adalah pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Yang keempat adalah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Selanjutnya, ini yang lagi ngetren ya di VT-VT, ASN adalah sebagai menantu idaman. Betul atau tidak? Kenapa kok bisa dikatakan idaman? Ya, ini menurut netizen ya, masyarakat ya. Nah, kalau ASN itu kerjanya tidak ada target, ya, katanya seperti itu. Kemudian banyak waktu luang. Apakah betul Bapak Ibu banyak waktu luang? Tidak ya, tugas administrasi sangat banyak ya, bertubi-tubi ya. Selesai satu, lanjut ke yang berikutnya dan seterusnya gitu. Kemudian tunjangannya sangat besar. Alhamdulillah kalau masyarakat menganggap kita sebagai ASN itu seperti itu ya. Kalau itu merupakan suatu kebaikan ya kita aminkan saja. Oke. Bapak Ibu, karena ASN ini adalah suatu amanah yang tidak mudah bagi kita ya untuk dijalankan, maka pada saat orientasi ini lebih ditekankan pada berakhlaknya. Ya, berakhlak itu di situ ada 7 poin. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ya. Maksud dari berorientasi pelayanan itu adalah memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel yang dimaksudkan bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga yaitu kompeten. Kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kita sebagai P3K guru tentunya harus mengikuti perkembangan teknologi, karena dengan perkembangan teknologi itu bisa meringankan tugas kita, ya, terutama tugas kita pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Okay. Yang berikutnya yaitu harmonis. Harmonis itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima yaitu loyal. Ya, loyal itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif.
Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama. Ini juga sangat penting ya Bapak Ibu, kerjasama. Oke. Kemudian kita menginjak ke materi RHK. Ya, di sini RHK pimpinan yang diintervensi yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian RHK yang saya buat itu ada 6, tapi untuk kesempatan kali ini saya akan menuliskan atau menjabarkan salah satu di antara ke-6 itu, yaitu yang ketiga, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada instruksi pembelajaran. Nah, di situ ada 3 aspek ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kuantitas. Kuantitas itu nanti indikator kinerja individunya yaitu jumlah dokumen perangkat pembelajaran. Targetnya adalah 2 dokumen. Ke slide berikutnya yang sebentar. Ya, lagi satu lagi. Ya. Nah, kemudian kualitasnya karena sudah terlaksana adalah 100%, waktunya adalah 6 bulan. Kemudian tahapannya, yang pertama menyiapkan perangkat pembelajaran, yang kedua adalah pelaksanaan supervisi, dan yang ketiga adalah tindak lanjut. Kemudian output yang dihasilkan yaitu tersusunnya modul ajar atau perangkat asesmen untuk pelaksanaan praktek manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Yang terakhir yaitu penerapan nilai-nilai berakhlaknya. Di situ saya membuat perangkat pembelajaran untuk menunjang terwujudnya tujuan pembelajaran dan dapat melayani siswa dengan berbagai karakter. Ya. Nilai berakhlak yang bisa kita ambil yaitu adaptif, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Yang kedua yaitu saya menerima dan menghargai masukan dari supervisor dengan terbuka. Itu termasuknya nilai berakhlaknya adalah harmonis. Kemudian lanjut ke dokumentasi. Next Pak. Ya. Ini adalah dokumentasi sewaktu saya di supervisi atau sekarang istilahnya observasi gitu. Observasi oleh Pak Agus, kemudian Pak Agus juga di supervisi oleh Bu Jumiarse. Ya, jadi satu waktu saya langsung ditunggui Bapak Ibu yang hebat-hebat itu, ya rasanya grogi sekali, apalagi waktu itu saya di kelas KKO, ya anak-anaknya sangat luar biasa, ya. Sebelum saya masuk kelas itu kondisi kelasnya luar biasa ya, harus mengingatkan anak untuk membersihkan lebih dahulu ya, Bapak Ibu gurunya nunggu di luar. Kemudian pada saat supervisi saya menggunakan model PJBL. Model PJBL langkah-langkahnya ada 6. Yaitu yang pertama menentukan pertanyaan dasar. Jadi siswa itu saya beri LKPD. Untuk PJBL sendiri itu tidak langsung selesai dalam 1 kali pertemuan. Jadi paling tidak ada 3 pertemuan karena mereka membuat produk, suatu produk. Yang kedua adalah mendesain rencana proyek. Yang ketiga adalah menyusun jadwalnya. Yang keempat monitoring dan evaluasi. Untuk yang keempat ini bisa kita lakukan di dalam kelas ataupun di luar pembelajaran pada saat siswa berkelompok di rumah masing-masing. Dengan cara apa? Bisa menggunakan WA, biasanya saya WA gitu, WA group. Mereka nge-share, saya sudah sampai langkah ini, apakah sudah tepat atau perlu revisi, seperti itu ya. Yang kelima adalah pengujian hasil. Pengujian hasil ini harus dibawa ke sekolah kerjaan mereka. Yang keenam adalah evaluasi.
Berikut dokumentasinya. Dalam saya melaksanakan pembelajaran menggunakan PJBL, ya, jadi siswa harus kita beri arahan terlebih dahulu, ya, akan membuat proyek seperti apa. Kemudian mereka membentuk kelompok, menyiapkan alat dan bahannya, ya. Itu materinya perbandingan trigonometri. Jadi siswa saya suruh mencari masalah sehari-hari apa yang bisa dihitung menggunakan perbandingan trigonometri, ya. Jadi mereka gambar di kertas warna atau belum ke kesimpulan, Pak. Yes. Nah, seperti itu hasil dari siswa. Ada yang bagus, ya, sudah sesuai gambarnya, misalkan gambar pohon sudah sesuai, kemudian ada penyelesaiannya juga, ya, sudah saya cek satu persatu untuk permasalahan dan solusinya sudah tepat, baru mereka tempel di styrofoam, ya. Ada juga siswa yang di pojok kanan atas itu yang hanya sekedar melaksanakan tugas saja, hanya sekedar untuk tugas, ya, ada, ya. Jadi beda dengan 3 kelompok yang lain. Kertasnya juga masih kertas putih, tidak motif-motif seperti temannya. Nah, dalam kegiatan pembelajaran menggunakan PJBL itu, siswa yang biasanya malas matematika, malas hitung, di situ dia bisa ikut serta, ya. Kalau nggak bisa hitung matematika, ya dia bagian gambarnya, ya. Kemudian juga selain dapat melatih kreativitas serta kerjasama. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon masukannya dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Matur nuwun, Bu Fitri sudah menyampaikan banyak hal. Wonten tambahan dari Bapak Ibu Fitri Ganta. Monggo Bayu. Wonten, boleh. Ya, boleh. Tadi kan diceritakan tentang pembelajaran PJBL. Ya. Dengan melaksanakan dengan anak-anak. Nah, Ya. yang paling menarik bagi saya, yang menarik berdasarkan yang panjenengan, ada yang tidak bisa ngitung, yang belajar trigonometri, Ya. yang tidak bisa ngitung, maka tes di bagian gambarnya saja. Ya. Itu. Nah, itu berarti adalah memanfaatkan semua anak untuk ikut serta dalam pembelajaran. Itu bagus. Nah, beberapa waktu lalu saya itu langsung ditembak Tari Asuti. Betul. Iya. Video, tuh, mau ber-PPL, mau video, nanti terus dia caranya. Ini lakukan pembelajaran berdiferensiasi dari SMA, dari SMA ke Marina. Nah itu, mereka sama pembelajaran seperti itu. Terus yang saya bingungkan pada waktu itu adalah bagaimana mengetahui kemampuan anak berdasarkan asesmen diagnostik, bagaimana kemampuan anak berdasarkan keinginannya sendiri. Saya pengen belajarnya seperti apa, itu kan paling susah, apalagi anak-anak di sini itu kan. Kita hubungkan dengan teknologi, ya. Jadi tidak hanya siswa, ternyata kita juga dihubungkan oleh teknologi. Tetapi kalau kita mencermati dengan teliti, seperti saya misalnya, di situ kan kita diberikan fasilitas ini, fasilitas Google Translate, ya. Ternyata setelah saya aplikasikan di situ, wah,